Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan konsep dan teori perkembangan peserta didik dari sudut pandang teori behaviorisme. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari saya, Atika Prabandari, Fatimah, Geraldine Pramudia Darmatama, Mary Putri Wardani, dan Nur Fitri Astuti Herlina. Yang pertama, kita masuk ke konsep dasar teori behaviorisme. Menurut teori ini, perilaku manusia dapat dibentuk melalui pemberian rangsangan-rangsangan tertentu. Kaum behavioristik memandang bahwa setiap perilaku individu merupakan hasil dari proses mempelajari stimulasi atau rangsangan dari lingkungannya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan, karena tidak dapat diamati dan diukur. Yang diamati hanyalah stimulan dan responnya. Misalnya, ketika seorang guru mengajar perkalian kepada siswa dengan alat peraga berupa tabel perkalian, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus berupa alat peraga dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa berupa respon, semuanya itu bisa diukur dan diamati. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku. Selanjutnya kita masuk ke ciri utama teori behaviorisme. Yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya seperti teori-teori psikologi yang lain, melainkan melalui pengamatan perbuatan dan tingkah laku berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan, jadi gerak-gerak badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan, bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleks atau suatu mesin. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan, semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan yang mempengaruhi refleks keinginan hati. Selanjutnya, ada teori classical conditioning Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, tokoh terkemuka teori classical conditioning learning by association, melakukan eksperimen yang terkenal, yaitu Pavlov Dogs, dan menyimpulkan bahwa terdapat respon refleks terhadap stimulus yang alami, namun respon juga dapat dikondisikan menggunakan stimulus netral atau tidak terhubung dengan refleks atau respon alami. Jika stimulus netral tersebut diasosiasikan dengan respon alami, maka dapat menghasilkan respon yang dikondisikan. Lalu, konsep utama yang perlu dipahami dalam proses ini diantaranya adalah stimulus generalization atau generalisasi stimulus, yaitu asosiasi US atau unconditioned stimulus sebagai CS atau conditioned stimulus. Yang kedua ada stimulus discrimination atau diskriminasi stimulus, yaitu proses belajar sehingga respon tertentu hanya muncul pada saat ditampilkan stimulus tertentu. Lalu ada eksperimen Pavlov Dogs. Dalam percobaannya, Pavlov menggunakan anjing dan proses asosiasi suara bel dengan munculnya liur pada anjing. Awalnya setiap kali mendengar bunyi bel atau stimulus netral, anjing tidak mengeluarkan liur atau before conditioning. Tahap selanjutnya secara berulang, setiap kali bunyi bel diperdengarkan akan dibarengi dengan pemberian makanan pada anjing. Makanan yang diberikan menjadi unconditioned stimulus. Setelah makanan dikeluarkan, anjing akan mengeluarkan liur atau unconditioned response. Setelah dilakukan berulang-ulang, anjing mulai mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan karena setiap kali ia mendengar bel, maka makanannya akan muncul. Selanjutnya, anjing akan mengeluarkan liur saat mendengar bel walaupun bunyi bel tidak diikuti dengan pemberian makanan.
Pada tahap ini, bunyi bel menjadi conditioned stimulus atau stimulus terkondisi, dan liur anjing menjadi conditioned response atau respon terkondisi. Selain itu, ada teori operant conditioning dari B.F. Skinner. B.F. Skinner dalam teorinya operant conditioning menjelaskan bahwa perilaku apapun yang menjadi bentuk tindakan seseorang terhadap lingkungannya akan mengarah kepada konsekuensi. Dalam operant conditioning, pembentukan perilaku dilakukan melalui reward dan punishment. Kedua hal itu bisa diberikan secara langsung. Berikut ini adalah 3 jenis stimulus yang terjadi setelah suatu perilaku. Yang pertama, netral, yaitu stimulus dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Yang kedua, reinforcement atau penguat, yaitu stimulus dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulangi. Yang ketiga, punishment atau hukuman, yaitu stimulus dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan perilaku diulang. Selanjutnya ada macam-macam reinforcement dan punishment. Yang pertama, positive reinforcement. Contohnya adalah memberikan permen kepada anak setiap selesai merapikan mainan. Ini biasa disebut sebagai reward. Yang kedua ada negative reinforcement. Contohnya adalah menegur nama siswa. Yang ketiga, positive punishment. Contohnya setelah memakan permen, anak diberikan jadwal sikat gigi yang lebih banyak dari biasanya. Yang keempat ada negative punishment. Contohnya, boneka atau mainan diambil setelah berkelahi. Lalu, perbedaan punishment dengan negative reinforcement. Punishment yaitu melemahkan perilaku dengan cara yang tidak menyenangkan, sedangkan negative reinforcement yaitu menguatkan perilaku dengan cara yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada contoh kasus classical conditioning. Yang pertama, iklan pil kesehatan dan kecantikan yang memiliki lagu dan terkesan unik sehingga tak jarang banyak orang yang menghafal lagu tersebut. Kedua, Bagas mempunyai tetangga yang tinggal berdempetan dengan rumahnya. Bagas dan tetangganya sama-sama mempunyai mobil dan motor, tetapi Bagas dapat membedakan suara mana yang merupakan kendaraan milik keluarganya. Yang ketiga, ada suara azan yang mengisyaratkan kelima waktu sholat wajib bagi para umat muslim. Keempat, ada bunyi bel di sekolah sebagai penanda waktu masuk sekolah. Dan yang terakhir, pertunjukan atraksi lumba-lumba di mana selain dilatih, lumba-lumba tersebut diberikan stimulus berupa makanan untuk melakukan atraksi. Selanjutnya ada contoh kasus operant conditioning. Yang pertama, Arya sangat susah jika sudah waktunya makan siang. Dia tidak mau makan sampai harus berkejar-kejaran dengan sang ibu. Maka sang ibu berjanji jika Arya dapat menghabiskan makan siangnya, ibu akan mengajaknya keliling naik kereta di mal pada malam harinya. Kedua, saat Bima duduk di kelas 6 SD, dia mendapat ranking 5. Melihat prestasinya, ayah mengatakan jika Bima dapat menaikkan rankingnya sampai ranking 3, maka dia akan diberikan sepatu sekolah yang baru. Ketiga, Pak Sudin adalah guru yang disiplin dalam hal mendidik murid-muridnya, sehingga jika ada murid yang tidak membawa buku, maka beliau akan segera memberi hukuman pada murid tersebut. Yang keempat, seluruh murid kelas 2 SMP diberikan tugas untuk memberikan laporan hasil pengamatan kecambah dari biji kacang hijau. Farah sudah menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu sehingga tidak dimarahi oleh gurunya. Dan yang terakhir adalah anjing yang dilatih perilaku tertentu. Setiap dia berhasil melakukan satu trik dengan benar, dia dikasih reward berupa makanan. Konsep dasar teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial adalah perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori belajar sosial Albert Bandura merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui pengamatan atau observasional. Dalam pembelajaran ini memungkinkan seorang anak untuk memperoleh bermacam-macam respon dalam berbagai suasana, di mana model hanyalah berbuat sesuai dengan kepentingan sendiri tanpa niat mengajari anak. Hal ini disebut dengan modeling atau peniruan. Modeling adalah proses di mana anak belajar melalui apa yang dia lihat dan didengar. Contoh modeling atau peniruan yaitu jika guru berbicara sopan dan melakukan tingkah laku yang terpuji, maka siswa akan menirunya. Jika contoh yang dilihatnya kurang baik, ia pun akan menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi model yang profesional. Dalam teori belajar sosial, Bandura mengemukakan konsep determinasi resiprokal yang menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Seseorang menentukan tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan tersebut.
pola determinasi resiprokal menggunakan umpan balik sampai akhirnya menemukan perilaku yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dengan demikian, pembelajaran bukanlah merupakan proses sederhana di mana individu menerima suatu model dan kemudian meniru perilakunya, tetapi merupakan langkah yang jauh lebih kompleks di mana individu mendekati perilaku model melalui internalisasi atas gambaran yang ditampilkan oleh model, kemudian diikuti dengan upaya menyesuaikan gambaran tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus dalam perkembangan terkait teori belajar sosial. Teori Bandura menjelaskan bahwasannya perilaku manusia memiliki konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola perkembangan belajar sosial ini. Kasus dalam teori ini dapat dilihat dari lingkungan sekitar, misalnya seseorang individu yang hidup dan dibesarkan di lingkungan atau orang-orang yang melakukan kegiatan judi, maka dia cenderung menyenangi kegiatan judi tersebut, atau orang-orang sekitarnya menganggap bahwa kegiatan judi itu bukanlah suatu hal yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitasi dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya pengkondisian individu melalui pemberian reward dan punishment atau hadiah dan hukuman. Seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku mana yang perlu dilakukan olehnya. Selanjutnya, ada cara agar teori belajar sosial dapat berjalan dengan efektif pada pembelajarannya. Antara lain yang pertama, perhatian. Anak atau individu harus diberikan perhatian untuk mengalihkan dampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Dan yang kedua, ada retensi, yang dimana kemampuan untuk menyimpan informasi juga cukup penting. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini, utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Dan tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung dengan lancar adalah motivasi, yang dimana digunakan untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara untuk menggali motivasi tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.